Di judul video kami kali ini, kami mengambil judul yaitu pengolahan limbah pabrik sawit. Apakah pengolahannya sudah benar? Dan apakah itu akan mengganggu ekosistem di sungai? Mari kita simak penjelasannya teman saya ini. Cara kerja pengelolaan limbah pabrik sawit. Langkah yang pertama, pemisahan kotoran. Air kotor dari pabrik sawit dimasukkan ke kolam besar. Di sini minyak yang masih bisa dipakai diambil lagi. Kotoran padat mengendap di bawah. Langkah kedua, bersihkan dengan bakteri. Air limbah dipindahkan ke kolam lain selama sebulan lebih. Bakteri baik memakan kotoran organik dan menghasilkan gas yang bisa jadi bahan bakar. Kemudian air dipindahkan lagi ke kolam yang diberi oksigen. Langkah ketiga, saringan terakhir. Sebelum dibuang ke sungai, air disaring pakai tanaman air khusus atau filter. Proses ini bisa menghilangkan 90-95% kotoran. Nah, itu sebabnya di sini banyak kolam pembuangan limbah. Dampak yang masih ada di sungai, air sungai jadi busuk. 1. Warna air menjadi coklat keruh. 2. Bau tidak sedap. 3. Oksigen di air berkurang. Ikan berkurang dan rusak. 1. Ikan bagus seperti mas dan mujair hilang. 2. Ikan tersisa cuma ikan tahan kotor seperti lele. Terus yang ketiga, ikan yang ada rasa aneh dan bau. Tanaman air tumbuhan liar. 1. Eceng gondok dan rumput air tumbuh sangat cepat. 2. Sungai jadi penuh tanaman. 3. Air susah ngalir, bisa banjir. Masalah untuk warga. 1. Nelayan tidak bisa cari ikan lagi. 2. Air sungai tidak bisa dipakai mandi atau mencuci. Terus yang ketiga, bau busuk sangat mengganggu. Kenapa masih ada masalah? Walaupun sudah dibersihkan, limbah masih mengandung 1. Zat makanan untuk tanaman, nitrogen, fosfor yang bikin tanaman air tumbuhan berlebihan. Terus yang kedua, kotoran organik yang belum hilang semua. Yang ketiga, bahan kimia yang sulit dihilangkan. Terus ada juga kesimpulannya, yaitu kesimpulannya teknologi pembersihan limbah pabrik sawit memang sudah bagus dan bisa menghilangkan sebagai besar kotoran, tapi dampak ke sungai masih ada, terutama kalau banyak pabrik di satu sungai. Makanya perlu pengawasan ketat dan teknologi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terus ada juga tuh kesimpulannya, yaitu teknologi pembersihan limbah pabrik sawit memang sudah bagus dan bisa menghilangkan sebagian besar kotoran. Tetapi dampak ke sungai masih ada, terutama kalau banyak pabrik di satu sungai. Makanya perlu pengawasan ketat dan teknologi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah langkah-langkah pengolahan dan dampak-dampak dari pengolahan limbah pabrik sawit tadi. Memang walaupun sudah baik penanganannya, tapi masih ada juga sekitar 5% yang kurang baik bagi ekosistem air kalau terus dialirkan ke air. Bahkan di sekitaran kawasan daerah sini memiliki 2 pabrik sawit yang berjarak 6 km. Jaraknya sangat dekat dan satu aliran sungai juga. Bila pengolahan limbah pabrik sawit emang sudah baik dan benar, maka
di sekitaran tanahnya itu pasti akan menjadi pupuk limbahnya tersebut, dan tanahnya subur. Banyak aktivitas di daerah di kawasan tersebut, seperti ada orang yang ngarit, ada orang yang ngeramban kangkung, ngeramban labu. Banyak tumbuh-tumbuhan yang di sana tumbuh. Ada pepaya juga, bahkan cabai juga kadang orang menanam dan memanen sendiri masing-masing gitu. Langsung saja, mari kita simak pendapat dari masyarakat sekitar sini. Menurut pendapat saya, pengolahan limbah pabrik sawit di sini sudah sangat baik pengolahannya, karena fasilitas-fasilitasnya sudah sangat memadai dan alat-alatnya itu sudah sangat canggih. Dan semoga aja ada sisa-sisa limbah yang akan menuju ke sungai itu tidak akan mengganggu ekosistem sungainya. Dan dari segi sungainya tadi itu juga airnya itu bagus untuk masyarakat juga, dan kadang masyarakat ada yang menyuci juga di situ, entah berenang, mandi gitu, atau mancing. Nah, di pabrik juga kalau dibilang polusi udaranya itu lumayan kuat, karena tiap-tiap hari selalu memproduksi sawit. Jadinya selalu ada asap-asap yang keluar dari cerobong itu. Tapi ini kalau jalan-jalanan itu kalau misalnya berabu gitu, karena panas sekali, selalu ada penyiraman dari pabriknya tadi. Dan kalau dibilang pabrik itu termasuk mata pencarian masyarakat di sekitar sini, karena banyak orang-orang yang di sekitar sini bekerja di kawasan pabrik sana. Demikianlah